What's up boys? Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang sebuah PC gaming high-end di mana di build PC ini kita pasang Intel 10th Gen 10700 i7 yang nantinya itu bakal kita bahas sebagai titik bahasan kita hari ini. Karena kita mau tahu nih si i7 10700 ini kalau kita pakai di sebuah PC gaming high-end gimana performanya nanti bakal kita cari tahu. Nah, sebelum video ini dimulai, jangan lupa ingat terus cuci tangan yang benar, jaga kebersihan, jangan kumpul-kumpul beramai-ramai dulu kalau bisa, nontonnya di rumah aja. Jangan sampai pandemi ini makin panjang, semoga semuanya cepat berakhir. Oke boys, sekarang kita lanjutin lagi videonya, di mana di sini saya mau ngomongin dulu soal spek dari si build gaming high-end PC ini. Dimana ya pastinya kita udah menggunakan Intel i7 10700 10th Gen yang terbaru ini yang nanti bakal jadi pembahasan kita. Untuk cooling sistemnya kita menggunakan dari Corsair H115i. Untuk graphic card-nya juga kita nggak nanggung-nanggung karena di sini kita udah menggunakan Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti yang pastinya udah mantep banget. Udah gitu untuk motherboard-nya kita menggunakan Z490 Aorus Elite. RAM-nya di sini kita menggunakan dari Corsair juga yaitu Corsair Dominator RGB udah 32GB 3200 MHz. SSD-nya kita menggunakan dari Samsung di sini 970 Evo Plus yang besarnya 1TB. Lalu untuk power supply-nya kita menggunakan dari Corsair juga yang RM850 udah Gold Certified dan casing-nya di sini menurut saya keren banget itu dari Corsair 500D. Dimana casing ini personally menurut saya udah keren banget. Nah boys, intinya dari video ini adalah kita mau ngebahas sebuah build gaming high-end PC yang harganya itu sekitar 50-60 jutaan yang udah pakai Intel 10th Gen i7 10700. Itu yang bakal nanti kita bahas banget gimana sih kemampuannya di sebuah super PC ini dan juga udah dilengkapi RTX 2080 Ti untuk kita bisa ya cari tahu lah sejauh apa 10700 ini bisa di sebuah super PC ini. Penasaran kan? Yuk kita sekarang lihat gimana sih performanya. Oke, jadi untuk benchmarking pertama kita menggunakan aplikasi Cinebench R15. Di mana di sini kita udah loop terus-terusan, bener-bener terus-terusan dan kita mendapatkan stabil CPU-nya di 1900-an CB. Ini dikarenakan karena memang cooling system dari Corsair H115i yang udah sangat memadai yang membuat performanya bisa stabil di 1900-an di mana ini merupakan performa maksimum dari si i7 10700. Lanjut untuk benchmark yang kedua, kita mau benchmark si Samsung 970 Evo Plus-nya di sini menggunakan Crystal Disk Mark 7. Di mana untuk sequential read-nya kita dapat 3500 MB per second dan untuk sequential write-nya kita mendapatkan 3300 MB per second. Dan untuk aplikasi selanjutnya kita lanjut ke 3D Mark di mana di sini kita untuk mengetes DirectX 12-nya kita menggunakan 3D Mark Times Pi dan kita mendapatkan skor di 13.585. Lalu untuk DirectX 11-nya kita menggunakan 3D Mark Firestrike di mana di sini skornya di 26.280. Untuk tes spot royalnya saat DLSS 2.0-nya off kita mendapatkan 41 fps dan di saat DLSS 2.0-nya on kita mendapatkan 58 fps. Untuk mengetes stabilitas performa PC ini kita menggunakan TimeSpy Stress Test di mana kita mendapatkan stabilitasnya di 95%. Aplikasi selanjutnya kita menggunakan Adobe Premiere Pro. Untuk di sini kita mengetes i7 10700-nya. Pada saat preview sequence di resolusi full 4K sama sekali no problem, mulus banget, no lag, no delay sama sekali. Dan saat kita ekspor video 4K berdurasi 2 menit 30 detik, semuanya ini selesai dalam 2 menit 15 detik di mana ini sudah sangat cepat sekali. Lalu untuk gaming testnya di sini disclaimer semua game yang kita tes itu di resolusi Full HD dan semuanya itu udah mentok kanan sementok-mentoknya. Semua yang bisa kita setting paling tinggi udah kita setting tinggi semuanya. Dan di sini untuk game pertama kita menggunakan Red Dead Redemption 2 kita mendapatkan 85 fps. Lalu selanjutnya kita pakai GTA 5 dan di sini rata-rata dapat 80 fps. Monster Hunter World di 150 fps. Dan PUBG di 175 fps di mana itu naik turun antara 150 sampai 200 fps.
Nah boys, jadi si Intel 10th Gen i7 10700 ini dari segi synthetic benchmarknya memang kalau misalnya kita sandingkan dengan Ryzen 7 seri 3 bahkan 3700X itu masih kalah. Hanya saja dari performa gamingnya pas kita tes itu memang si i7 10700 ini ada sedikit keunggulan, biarpun memang dikit banget lah. Mungkin hanya sekitar 2-3% lebih unggul dibandingkan dengan Ryzen 7 3700X. Hanya saja memang personally menurut saya di sini di mana Ryzen itu sebentar lagi bakal merilis seri 4 mereka yang untuk gaming high-end-nya, di mana nanti pastinya menurut saya pasti si Intel 10700 ini bakal kalah dengan Ryzen seri 4000 yang terbaru. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Jadi dari segi memang synthetic benchmarknya masih kalah dengan Ryzen 7 3700X, hanya saja memang gamingnya udah sedikit lebih di atas, hanya saja ya memang ya untuk sekarang ini. Kalau untuk nanti ya kita lihat lagi. Nah, saya mau shout out sedikit juga kepada Corsair, di mana di sini saya mau bilang memang komponen-komponen Corsair ini dalam sebuah PC bisa membuat PC ini bener-bener kelihatannya high-end look banget lah. Dari mulai Corsair Dominator RGB-nya itu, di mana RGB-nya yang dot-dot itu berbeda dengan kebanyakan RAM yang ada di market sekarang yang RGB-nya cuman polos lurus doang. Dan juga overall look dari casing 500D-nya ini saya suka banget, mantep pol. Oke boys, jadi kira-kira kayak begini aja pembahasan kita hari ini tentang Intel 10th Gen i7 10700 terbaru dari Intel. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan pencet belnya biar kalian tahu video kita yang selanjutnya. Komen di bawah bagaimana menurut kalian tentang build PC ini, dan juga gimana menurut kalian tentang si i7 10700 ini. Saya Bola, signing out.